mengatakan ini direkam ya. Allah mengatakan dalam salah satu suratnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, dalam surat Al-Qalam. Surat yang ayat pertamanya kita gunakan sebagai semboyan kita. Allah berfirman di ayat keempat kalau tidak salah ya, atau ayat berapa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah adalah memiliki akhlak yang agung, ya, azim, agung. Maka kita harus senantiasa berusaha untuk mencontoh beliau. Kita kalau ketemu orang yang baik, yang teladan, yang intinya baik dalam perilakunya dan selalu menyenangkan saja, kita rasanya senang sekali ya. Apalagi ya, padahal kita tidak disebut oleh Allah sebagai orang yang berakhlak mulia ya, kita manusia biasa, tidak ada predikat dari Allah apapun tentang kita semua manusia biasa. Pun kalau kita ketemu dengan orang yang baik, pasti kita merasa tentram, merasa senang, dan ketika orang itu pergi, kita mengharap kedatangannya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Tentu luar biasa sekali apabila kita bisa apabila kita bertemu dengan Rasulullah, itu tidak terbayang betapa senangnya kita. Contoh misalkan teman-teman di pejawaran, misalkan teman-teman merasa enak dengan dinul ya. Dinul itu enaknya apa enggak sih? Apa malah nyebeli? Nyebeli Mas. Nyebeli ya. Nah itu berarti ya ganti saja lah. Misalkan ketemu Mas Ian ya, misalkan Mas Ian itu mengenakin sekali, maka orang ketemu Mas Ian itu kan seneng ya. Padahal Mas Ian tidak dikasih predikat apa-apa oleh Allah. Orang ketemu senang karena akhlaknya yang baik. Apalagi kalau kita ketemunya Rasulullah, kan luar biasa. Betapa bahagianya kita, betapa merasa senangnya kita dan terpuaskan. Ya, semoga kita termasuk umatnya yang nanti betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah, sehingga nanti mendapat syafaat dari beliau dan kita ditolong oleh Rasulullah nanti ketika suatu saat di padang mahsyar. Ceritanya kita sedang menunggu giliran ya, kemudian akan ada telaga Kautsar, kita dijanjikan telaga Kautsar bagi umat Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengundang, semoga ketika kita menghampiri itu kita diakui ya, jangan sampai kita nanti pas mau ikut ke telaga Kautsar tiba-tiba Rasulullah, loh kamu siapa, ngapain kamu kesini, kan sakit sekali ya. Ya, semoga kita diakui oleh Rasulullah, maka kita siapkan dari sekarang. Oke, ini sebelumnya saya sampaikan juga, ini memang untuk tingkat TM1 materinya cukup berat ya. Bagi saya sendiri juga lumayan berat, tapi karena memang permintaan dari teman-teman itu ya, coba saya berusaha untuk bisa memfasilitasi itu. Karena nyatanya memang teman-teman juga sudah belajar tinggi-tinggi ya. Ada beberapa mahasiswa, terus SMA sudah kelas berapa, dan Ustadz Ian, saya nggak enak sebenarnya, beliau lebih banyak ilmunya. Oke, ini sebelumnya teman-teman ada yang pernah mendengar belum tentang teologi Al-Azhar? Belum pernah. Belum. Tadi belum. Barusan saya ngomong teologi Al-Azhar, masa nggak dengar? Oke ya, kita nggak usah basa-basi lah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Jadi kalau kita di Muhammadiyah itu kan biasa mengenalnya teologi Al-Ma'un ya, di mana Al-Ma'un itu surat pendek, termasuk surat pendek kan kita semua hafal tahu di juz 30,
dan itu yang membawa Muhammadiyah sampai kepada saat ini. Banyak sekali amal usahanya, mulai dari sekolah-sekolah, kemudian amal usaha sosial dan kesehatan, itu yang sampai besar sekali sampai saat ini, itu hanya berawal dari semangat surat Al-Ma'un, ya. Luar biasa. Padahal Al-Quran itu kan surat tidak hanya itu. Seandainya itu Al-Quran diamalkan semua dan menjadi gerakan yang besar oleh Muhammadiyah, betapa luar biasanya dibayangkan, ya. Kita nggak sampai membayangkan gimana wong kalau melihat contoh misalkan jumlah TK yang Muhammadiyah miliki itu kan sampai 20 ribuan. Kalau kita lihat TK 5 saja rasanya wes akeh, jajal nek 20.000 TK itu dijajar-jajar, ya wes orang genah menolak betapa banyaknya. Iya, Itu nggak dari jelas. secara fisik saja. Nah, itu berawal dari teologi Al-Ma'un. Saya kira teman-teman mungkin sudah banyak yang mendengar bahwa nah, Mas Elang, sebentar. Slide yang paling atas dulu, jangan masuk ke situ dulu. Nah, ini dulu. Dimasukkan mungkin bisa biar lebih besar. Masuk ke apa namanya yang play itu. Nah, yang pojok ini. Yang gambar kayak gambar saringan itu loh, Mas. Sebelahnya zoom. Nah, itu. Oke. Sebentar ini dulu, jangan stop dulu, jangan dilanjutkan dulu. Oke. Terima kasih. Jadi itu dari semangat Al-Ma'un saja sudah luar biasa gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun gerakannya Muhammadiyah sampai saat ini kita rasakan. Dan teman-teman mungkin sudah tahu, ya, itu surat yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un itu diulang-ulang sampai berapa bulan, ada yang tahu? Ini panitia jawab nggak apa-apa, saya pengen teman-teman diskusi semua. Daripada apa namanya, ini saya persilahkan juga kepada panitia kalau ada yang mau ikut diskusi. Jelas ya yang saya sampaikan, ya? Jelas Mas, jelas. Ya. Al-Ma'un itu diajarkan sampai 3 bulan, ya. 3 bulan. Nah, ketika itu sampai ada murid Kiai Dahlan yang bertanya, ngapain kok kita Kiai kita kok belajarnya surat Ma'un terus, bukannya di Al-Quran itu ada banyak surat selain Al-Ma'un. Maka gimana sih jawab Kiai Dahlan? Nah, jawab Kiai Dahlan, sudahkah kamu mengamalkan surat itu? Kan kemudian belum lah. Maka dari situ kemudian Kiai Dahlan mengajak murid-muridnya untuk mencari orang-orang miskin, anak-anak yang tidak sekolah, kemudian dimandikan dan dibawa ke rumahnya untuk kemudian singkat cerita kemudian dididik. Itu surat Al-Ma'un yang kita umumnya di Muhammadiyah mengenalnya surat Al-Ma'un, ya, teologi Al-Ma'un. Padahal ada satu spirit lagi, teologi lagi yang besar sekali. Bahkan kalau Al-Ma'un itu diajarkan oleh Kiai Dahlan diajarkan selama hanya 3 bulan, teologi Al-Asr itu sampai 7 bulan. Begitu, 7 bulan. Nah, jadi dulu itu ketika zaman-zaman itu Kiai Dahlan pernah, karena kan teman anak-anak yang jamaah-jamaah pengajiannya kan sudah banyak sekali, ya, dari anak-anak muda. Kemudian suatu ketika Kiai Dahlan pernah sakit dan waktu itu kalau tidak salah sedang di Jawa Timur, akhirnya tidak bisa ngajar sampai beberapa hari dan kemudian diganti oleh
Kiai Hajid atau Kiai Ibrahim, saya lupa, maaf. Dan setelah Kiai Dahlan itu sehat lagi, kemudian anak-anak yang perempuan itu minta segera diajar lagi oleh Kiai Dahlan gitu. Kemudian, nah yang diajarkan ini adalah surat Al-Asr ya. Kemana-mana pada sekitar tahun 1920-an ke atas itu Kiai Dahlan banyak sekali mengajarkan surat Al-Asr ke Pekalongan, ke Banyuwangi, kemudian kemanapun beliau sering menyampaikan tentang surat Al-Asr, sehingga di beberapa tempat Kiai Dahlan itu dikenal dengan Kiai Al-Asr gitu. Itu salah satu cerita yang jarang kita dengar. Dan bahkan saking terkenalnya surat Al-Asr pada saat itu yang diajarkan oleh Kiai Dahlan, itu sampai jadi bahan omongan ya, bahan omongan, bahan diskusi di Kauman, terutama untuk anak-anak muda di Kauman. Kalau sekarang kan kita lagi viral TikTok gitu ya. Di TikTok sekarang yang paling sering teman-teman dengar apa? Pokoknya konten joget, Mas. Nah, ya, konten-konten joget ya. Kalau saya beberapa hari ini tuh sering dengar yang itu loh, tapi bohong, terus palpali. Nah itu ya, kayak gitulah. Jadi kita sering kita ya mungkin ibarat seperti itulah ya, kita hari ini lagi sering dengar palpali, kemana-mana kita dengar teman bilang palpali, ketemu anak kecil bilang palpali. Palpali itu apa maksudnya, nggak jelas ya. Palpali. Kemudian buka HP, dengar HP-nya teman bunyinya palpali. Ramai sekali. Nah, mungkin kira-kira gambarannya seperti itulah ya. Betapa ramainya pembahasan diskusi tentang Al-Asr ini pada masa itu di kalangan anak-anak muda, yang itu memang sangat menyemangati. Nah, kemudian kita lihat ke sini di screen itu bisa dilihat teman-teman, ada namanya teologi Al-Asr. Ini bahasanya agak tinggi kalau untuk pembahasan kita sebenarnya. Teologi, teman-teman ada yang sudah tahu belum teologi itu apa? Belum. Jadi teologi itu secara bahasa berasal dari kata theos, ini bahasa Yunani ya, theos dan logos. Theos itu artinya Tuhan dan logos itu artinya ilmu. Kalau didefinisikan secara sederhana itu maksudnya ilmu tentang Tuhannya. Tapi kemudian pengertian itu berkembang ya, tidak hanya ilmu tentang Tuhan saja, tapi kemudian berkembang menjadi, intinya segala pembahasan tentang agama itu bisa dikatakan sebagai teologi. Nah, ini teologi Al-Asr, berarti ya kita membahas tentang, intinya tentang surat Al-Asr ya. Kalau secara sederhana ya bisa dikatakan isi kandungan surat Al-Asr. Ini kita tidak, di sini bukan saya mengajari teman-teman, tapi kita sama-sama belajar karena kita masih dalam tahap belajar ya. Nanti kita diskusi ya. Bukan berarti saya mengisi materi kemudian saya lebih pintar dari teman-teman. Begitu ya, perlu dipahami itu. Nah, sebelumnya saya pengen kita diskusi sebentar. Coba cek mic dulu. Teman-teman bisa bersuara nggak? Nggak bisa bersuara. Panitia ikut nggak apa-apa. Jangan-jangan ada yang sinyalnya nggak sampai ya di gunung ya. Kalista ini ya. Halo. Oh ya, Kalista. Halo. Oke. Kalista ada kesulitan sinyal di sini. Mohon izin kalau ya nggak apa-apa. Nah, ini pelajar Jawara itu Elang sama Arin ya, Yufa ya. Zahra,
Nah, ini saya pengen, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen sedikit teman-teman kita diskusi dulu ya, kita biar nggak ngantuk, biar nggak saya saja yang ngomong. Ini di sini teman-teman lihat ada istilah teologi ya, bahasa sederhananya teologi itu agama lah ya. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman, agama ya, agama itu untuk siapa sih? Bisa didengar pertanyaan saya? Kalau nggak saya lewat chat Agama kan untuk saja. kita. Agama untuk semua manusia. Nah. Yuk jawab semangat. Untuk Kalau semua untuk manusia, sepengetahuan saya, agama biasanya. untuk seluruh alam Untuk sih, semua alam manusia. manusia. Untuk semua manusia. Oh, Agama yang lain untuk ada. seluruh makhluk di alam semesta. Gitu. Coba satu-satu yang tadi menyampaikan, coba disampaikan alasannya dari pendapat Anda. Apa sajalah, boleh. Monggo, Ustaz. Sudah. Mas Firman Syah Alrian dari Luna ya, Mas Ian dulu. Iya, Ustaz Ian, monggo. Jadi tadi agama untuk siapa nggak, Zat? Iya. Jadi kalau menurut saya, pendapat pribadi, jadi agama itu untuk seluruh makhluk di alam semesta. Islam, Oke. yang mana agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maka dari ya seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain barangkali atau ada yang nggak setuju nih, nggak apa-apa, silahkan disampaikan. Saya nggak setuju, agama itu harusnya cuma buat saya atau buat Allah atau siapa. Itu silahkan kalau yang lain. Atau yang tadi mau menambahi argumennya, silahkan coba disampaikan dulu. Kita hidupkan dulu suasana. Kalau menurut teman-teman. saya, agama itu untuk seluruh umat dunia. Kenapa? Karena agama itu rahmatan lil Ya, rahmatan lil alamin ya. Oke, secara umum karena tadi sudah cukup banyak yang membahas, sudah banyak beberapa sudah menjawab ya. Dan alhamdulillah persepsi kita tidak jauh beda lah ya, bahwa agama itu adalah intinya untuk makhluk ya. Karena kenapa saya menanyakan ini dulu, karena di antara kita sesama saudara kita Muslim ada yang beranggapan bahwa agama itu untuk Tuhan, ya, untuk Allah. Padahal Allah itu butuh agama apa enggak sih? Enggak butuh ya. Tidak. Allah itu enggak. Allah enggak butuh agama. Yang butuh agama itu kita ya. Nah, kemudian sekarang itu banyak terjadi orang rame dengan narasi-narasi membela agama, terus membela Islam dan sebagainya, yang kemudian saya tidak mengeneralisir semua kasus begitu ya, tapi dalam beberapa hal akhirnya menyebabkan ketegangan ya. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin, dan narasi-narasi yang mereka sampaikan akhirnya seolah memperlihatkan bahwa Allah itu pemarah gitu ya. Allah itu pemarah, padahal Islam itu rahmatan lil alamin, dan Allah lebih banyak disebutkan sifat rahmat dan rahimnya daripada sifat Allah tidak pemarah ya, tapi Allah itu memberi. Kalau Allah mengazab orang itu bukan atas dasar, bukan karena Allah itu pemarah, bukan. Tapi ada beberapa kelompok kita yang kemudian menganggap, yang kemudian menempatkan Allah itu sebagai sosok yang pemarah gitu. Nah, tentu ini kurang tepat ya. Maka tadi saya tanyakan ke teman-teman, dan teman-teman menjawab bahwa agama itu untuk manusia, untuk makhluk, itu sudah cukup tepat ya.
Kita berarti sampai di sini kita sudah sama persepsinya ya. Oke, bisa dilanjutkan mungkin Mas Elang. Tadi yang tulisan di bawah dulu itu belum sempat kita baca ya. Nah, oke. Tadi yang tadi dulu. Nah, kita ini manusia ya. Kita belum sampai situ, Mas. Masih di slide pertama, cuman kan tadi ada tulisan yang belum sempat kita. Nah, itu. Oke. Ini ada salah satu falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama. Kemudian ini coba saya muat di sini. Teman-teman bisa baca. Kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Ya. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan. Dari sini teman-teman saya kira bisa memahami masing-masing ya bahwa ini mengandung sebuah makna bahwa kita semua sudah tahu bahwa tujuan manusia hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah ya, beribadah kepada Allah. Selain beribadah kepada Allah ada lagi apa enggak? Coba teman-teman. Tujuan kita hidup itu apa saja sih? Adakah yang Sebagai lain selain? khalifah. Oh ya, sebagai khalifah ya. Ini Mbak Era ini sekolah di mana? Di SMA. Di mana? Di SMA 1. SMA 1 Banjar. Iya, Oh, kelas berapa? kelas 11. Kelas 11. Mantap. Terima kasih jawabannya. Jadi tujuan kita hidup selain kita beribadah, kita juga sebagai khalifah ya, khalifah fil ard yang baik, yaitu ibadah maupun intinya kita sebagai manusia tentu tidak selamanya hidup, nanti akan ada akhirnya dan akan hidup ini adalah pertaruhan, nanti kita akan menjadi bahagia atau kita akan sengsara. Nah, kita disebut sebagai khalifah ya, kesan kita hidup salah satunya juga sebagai khalifah. Memang sejak kita sebelum diciptakan manusia, memang Allah sudah merasakan mendengar bahwa mungkin ada yang belum belajar kemudian menyalahkan Nabi Adam. Kita dikeluarkan dari surga, kita turun ke dunia, itu salahnya Nabi Adam. Nah, mungkin ada yang mengatakan begitu, maka bisa kita bantah bahwa sejak sebelum diciptakan memang Allah sudah merencanakan bahwa manusia itu diciptakan untuk tinggal di bumi, untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga bumi ya. Oke, jadi istilah tentang masa ini ada banyak sekali ya. Kalau tadi di surat yang kita bahaskan asar ya. Asar ada yang mengatakan waktu asar. Kemudian kalau secara bahasa asar itu artinya memeras ya, di dalam bahasa Arab memeras. Karena kenapa kemudian ada yang mengatakan itu waktu asar ya. Kenapa waktu asar itu dengan kata asar ya? Karena waktu asar itu sudah mendekati maghrib, biasanya orang-orang sudah selesai dari bekerja, itu sudah caranya dari tanggung, rampung gitu, tinggal meras keringat gitu. Bisa diartikan waktu asar atau juga masa yang dilalui oleh sesuatu ya, karena istilah tentang masa ini dalam bahasa Arab itu beda-beda. Kalau kita cermati dalam bahasa Indonesia juga akan ada beberapa istilah ya. Ada waktu, ada saat,
ada ketika, ada apa lagi dalam bahasa Indonesia itu ya, dan beberapa ternyata istilahnya banyak dari bahasa Arab ya. Ada saat, nah saat juga kan sebenarnya dari bahasa Arab juga ya, dari sa'ah waktu ya juga bahasa Arab. Jadi kan memang bahasa itu kan, bahasa manusia itu memang banyak, bahasa berbagai bangsa itu memang banyak mirip-mirip ya. Kalau bahasa Inggrisnya bumi itu kan earth ya, earth. Di bahasa Arab itu artun, jadi mirip-mirip. Nah, itu masih terkait bahasa, itu kan masih menjadi teka-teki yang belum dipecahkan oleh manusia sampai saat ini. Dari mana sih bahasa itu diajarkan? Misalkan bahasa Indonesia, awal mula bahasa Indonesia dari mana itu kan? Kenapa ada kata di, kenapa ada kata tentang, kemudian kalau ngomong tentang itu berarti kegunaannya begini, kemudian ada kata yang, itu kan nggak bisa dilacak siapa yang ngajari ya. Tapi dan begitu pula dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Ini dengar ya suara saya ya. Dengar. Oke. Begitu juga dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa Inggris, kalau nggak salah saya itu pernah buka, belum sampai baca banyak ya tentang sejarah bahasa. Ada sejarah bahasa Inggris itu pun pada akhirnya pun menjadi teka-teki dari mana sih bahasa itu, belum ditemukan oleh manusia sampai sekarang. Dan tapi kalau kita kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh yang kita dapatkan dari kitab suci kita, dari petunjuk wahyu yang mengajarkan bahasa, yang mengajarkan kepada manusia bahasa itu kan Allah ya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam begitu ya, kalau teman-teman baca di surat Al-Baqarah sekitar ayat 30 dan seterusnya. Selanjutnya aja nggak apa-apa, saya bisa baca di sini, nanti tak kirim ke teman-teman. Ada yang pertama istilahnya asar ya. Asar itu bisa diartikan waktu asar. Kemudian ada juga dahar. Dahar. Ya, di surat Al-Insan 1, hal ta'alal insani hinu minat dahari ya. Dahar itu apa namanya? Kalau asar itu masa yang dilalui oleh sesuatu. Contohnya misalkan siapa misalkan Dinul kelahiran tahun 2001, misalkan nanti matinya tahun ini, contoh saja ya, bukan ini cuma perumpamaan saja ya. Misalkan nanti meninggalnya tahun 2080, misalkan panjang umur. Berarti asarnya Dinul itu dari tahun 2001 sampai tahun 2080. Itu contoh penggunaan apa namanya istilah asar ya. Nah, kalau dahar itu beda lagi. Dahar itu dahar itu waktu yang apa namanya? Masa yang tidak terbatas pada sesuatu. Masa selama alam, masa apa namanya? Contoh penggunaan dahar begini. Tahun 2000 kalau secara asar di nol itu adanya sejak tahun 2001. Tapi sebetulnya tahun 9 kalau secara dahar itu di nol itu sudah ada ya. Daharnya di nol itu sudah ada tahun 1945 itu di nol sudah ada. Cuman bukan di dunia ya, di alam lain. Nah, itulah penggunaan dahar ya. Jadi asar itu ada di dalam dahar. Ya kira-kira begitulah. Kemudian ada juga ajal ya. Ajal itu juga berkaitan dengan waktu, lebih tepatnya adalah batas waktu ya. Batas waktu. Walikulli ummatin ajal ya.
dalam surah Al-A'raf, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya. Dan bagi setiap umat itu ada ajal ya, ada batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila datang ajal itu la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengakhirkan barang sesaat pun ya, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa mengawalkan atau menggasihkan gitu ya. Nah ini mengandung ada dua kata juga yang kita peroleh dari ayat ini, ada ajal, ada sa'ah juga ya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan nih di slide ini, belum saya tulis, maaf. Didaharkan surat Al-Insan ayat 1, coba kalau teman-teman bisa, barangkali ada yang bawa mushaf bisa dicek, dibuka. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri, waktu dari waktu, hina itu juga bermakna waktu juga ya, hinum minad dahri. Hinun juga bermakna waktu. Barangkali mungkin saya kira Ustadz Ian itu lebih paham tentang ini. Ada, kalau nggak salah ada pelajarannya ya di Mustawa berapa itu. Hina itu bermakna indama ya, ketika. Hinu min dahri, ada, kemudian ada sa'ah, dan kemudian ada juga waqt. Kalau ada juga waktu ya, waktu itu saat untuk melakukan sesuatu. Jadi maka kemudian ada saat-saat yang tertentu yang sudah diatur waktunya itu biasanya menggunakan kata ini, menggunakan kata waktu ya. Contoh misalkan waktu asri, waktu ashar, waktu maghrib dan sebagainya itu biasanya menggunakan waktu kalau di dalam bahasa Arab. Nah itu. Kemudian ini ada, teman-teman bisa baca di bawah, ada kata-kata dari Imam Syafi'i. Seumpama Allah tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah kecuali surat ini, niscaya surat Al-Asr ini sudah cukup untuk memberi petunjuk. Ini luar biasa betapa dalamnya makna surat Al-Asr ini. Bahkan ketika Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un saja itu sampai 3 bulan, ternyata surat Al-Asr Kiai Dahlan ajarkan ternyata sampai 7 bulan ke murid-muridnya. Betapa spirit yang terkandung dalam surat Al-Asr ini amat besar sekali. Dengan Al-Asr saja Muhammadiyah bisa, Kiai Dahlan bisa membangun Muhammadiyah sampai sebesar ini. Bagaimana kalau spirit Al-Asr ini kemudian diterapkan ya? Ini memang sudah banyak menjadi baru menjadi wacana, belum diterapkan sepenuhnya, tapi kita sedang menuju ke situ karena tantangan abad ke-2 Muhammadiyah ya, bagaimana supaya kita salah satu pegangannya adalah spirit Al-Asr ini. Maknanya dalam sekali. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Sambil tak lanjutkan ya, nanti mungkin kalau misalkan susah bisa slide-nya bisa sambil ada yang kalau sudah punya slide-nya bisa dikirim ke teman-teman, biar bisa mungkin dibaca masing-masing. Iya Mas, sambil dilanjutkan saja. Oke, karena waktunya juga tinggal dikit lagi ya. Ini kita masuk ke paradigma waktu ya. Ini saya sampaikan secara singkat saja. Secara umum itu ada ini sebelum kita masuk ke Al-Asrnya, kita bicara tentang waktu dulu, walaupun saya bukan ahli waktu ya, kadang saya juga tidak bisa menguasai waktu, malah saya yang dikuasai waktu. Jadi ini kalau teman-teman barangkali ada yang sudah melihat slide-nya, itu ada paradigma waktu, ada monokronik yang umumnya itu berlaku umumnya dialami atau diterapkan orang Barat
kaku. Maksudnya yang menjadi titik tekannya adalah waktu. Kalau kemudian ada juga yang sampingnya ada polikronik yang biasanya itu dialami atau diterapkan oleh orang timur, yang menjadi titik utamanya bukan pada waktunya tapi pada apa yang dilakukan. Kalau dalam pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan relasi ya. Yang pertama ada relasi antar pribadi. Itu ya. Jadi kalau di umumnya orang barat itu jadwal mereka itu kan terkenal disiplinnya. Terkenal orang yang disiplin sekali. Disiplin sekali dalam waktu. Jadi bagi orang barat dalam relasi antar pribadi, jadwal waktu itu mengatur jadwal waktu yang mengatur Anda dan Anda taat pada pengaturan waktu ya. Jadwal itu mengatur mereka karena mereka disiplin sekali ya. Sebenarnya tujuannya pertama bagus, ingin disiplin, tapi karena saking disiplinnya itu sampai orang bukan justru malah mengatur waktu, malah mereka yang diatur oleh waktu. Contoh dan dari sini kemudian muncul masalah ya, kemanusiaan orang barat itu menjadi lama-lama humanisme atau kemanusiaan orang barat itu mulai luntur karena mereka terlalu diatur waktu. Ini ada contoh cerita ya di Jerman itu orang kan disiplin sekali. Sistem berjalan sangat terapi. Ini ada contoh kasus yaitu bis di Jerman itu ketika seandainya kemudian contoh misalkan kita main ke Jerman ya, ada bis yang menjemput seseorang ke kantor, ada bis jalan jadwalnya jam 8.30 atau jam 7. Jam 7 bis itu datang ke halte, kemudian jam 7.15 bis itu berangkat. Itu jentet ya. Nggak kurang semenit, nggak lebih semenit, nggak kurang 2 menit itu ketika jam 7 ya datang sampai situ, sampai halte itu. Jam 7.15 ya jalan. Itu kan luar biasa sekali bagi orang Indonesia, itu kan ngimpi sekali ya. Bisa rasanya bagi kita kan ngimpi banget ya. Kita biasanya acara pada kumpul rapat jam sanga labuhe jam setengah loro. Kita kadang ngalami begitu. Karena jam kita kan WIB ya. Waktu insya Allah berubah. Sementara orang barat tidak begitu. Orang barat itu, contoh orang Jerman itu sangat disiplinnya. Tapi tidak selalu yang disiplin itu kemudian menjadi baik ya. Ada satu sisi yang memprihatinkan dari kedisiplinan orang barat, yaitu malah pada akhirnya mereka yang dikuasai oleh waktu. Contoh tadi kasus yang di Jerman itu kayak kasus bis itu, ada seorang yang ingin naik bis juga tapi datang ke haltenya itu telat berapa detik. Hanya telat beberapa detik. Pintu bisnya sudah tertutup dan bisnya jalan, padahal orang itu masih bisa ngejar, masih bisa gandol nempel nang bis. Itu sama supirnya nggak digubris karena bagi supir bis itu ini sudah waktunya berangkat, ini sudah waktunya jalan, mau kamu keseret-seret, mau kamu jatuh ke kelindes itu udah nggak peduli dia supirnya. Pokoknya jam 7.15 berangkat ya jalan. Mau kamu terus nangis-nangis, guling-guling itu dia nggak peduli. Mau sepenting apapun urusan kamu dia nggak peduli. Saking disiplinnya dengan waktu. Itu kan kalau secara kita lihat hanya sekedar disiplinnya saja itu ya disiplin sekali, luar biasa. Tapi dari sisi kemanusiaannya, dari sisi manusiawinya itu hilang ya. Itulah dilema Barat saat ini dengan segala kemajuannya. Justru malah nilai-nilai kemanusiaan itu semakin hilang. Ada
kemudian banyak orang-orang yang dengan jadwal yang serba ketat itu pada akhirnya menjadi stres dan bunuh diri dan sebagainya. Sementara orang timur itu terkait dengan relasi antar pribadi itu bukan waktu yang kalau tadi orang barat kan lebih diatur oleh waktu ya. Kalau orang timur itu yang mengatur itu bukan waktunya tapi relasinya atau kepentingannya. Ketika contoh misalkan saya sama Elang misalkan ada keperluan, yuk kita ada keperluan bahas Arab Dolan misalnya, kita ketemu jam segini, mungkin dalam waktu ketemunya mungkin tepat, tapi terkait selesainya kapan itu nggak dipikirkan, pokoknya yang penting urusannya beres dulu baru ya sudah kita selesai nanti ya. Itu jadi tidak ketat, tidak seketat orang barat, pokoknya yang diutamakan adalah relasinya, yang diutamakan adalah kepentingannya. Kalau orang barat tadi terlalu tidak peduli dengan itu, pokoknya mereka terikat dengan waktu. Kalau orang timur yang polikronik ini lebih luas ya, pokoknya urusan beres, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Dan dalam beberapa hal ya, makanya orang timur itu banyak basa-basi ya. Contoh orang Jawa banyak basa-basi, kayak misalkan mau ngelamar orang ya, pertama atau mau minjem uang lah ya, mau minjem uang ke temennya, datang dulu terus ngobrol, tanya kabar, tanya macam-macam yang kadang pertanyaan-pertanyaannya nggak penting, kadang jarang ditanyakan, kok tiba-tiba tanya itu, tanya kabar anaknya sekolah di mana ya, nanti ujung-ujungnya minjem uang misalkan begitu ya. Itu orang timur itu suka basa-basi, tapi bukan buruk ya, itu untuk karena dalam rangka memperkuat, mempererat silaturahminya, mempererat relasinya dengan basa-basi itu. Dia tidak peduli waktu atau akan sampai kapan, yang penting urusannya beres dan maksimal. Kalau orang barat lebih diatur oleh waktu. Kalau orang timur lebih mengatur waktu ya, lebih dia yang menguasai waktu, mau harap rampung kapan ya sekar penyong. Cuman ya akhirnya beda ya, jadi orang timur jadi lebih 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 luas, akhirnya kadang santai-santai gitu. Kemudian dalam jadwal koordinasi ya, koordinasi kegiatan, petunjuk waktu itu sangat ketat kalau di barat. Kalau di timur itu yang penting relasinya tadi ya, masalah waktu itu disepakati bersama dan lebih luas tergantung kepentingannya. Ketika memang sudah direncanakan jam sekian, pertemuan jam sekian sampai jam sekian, tapi urusan belum beres ya belum selesai gitu. Ini secara umum ya, ada dua paradigma waktu dan teman-teman bisa baca sendiri nanti, kalau mungkin sudah di-share bisa dibaca. Mungkin tidak bisa menjelaskan seluruhnya di kesempatan kali ini karena waktu kita terbatas, masih ada beberapa slide lagi. Nah, ini belum bisa ditampilkannya kalau di situ ya, nggak apa-apa. Itu jadi pada umumnya begitu, ada plusnya, ada minusnya. Tapi kemudian paradigma waktu di Islam itu tidak terikat pada paradigma waktu tersebut ya. Paradigma, nah ini kalau sebelumnya ada yang kontras antara ciri-ciri paradigma waktu orang timur dengan orang barat, tapi karena kemudian sekarang sudah terjadi globalisasi itu menjadi bias ya, semakin bias, campur-campur karena kebudayaan sudah terbuka. Kita dapat kabar
dari manapun kita dapat dengan seketika di IG, di mana akhirnya kebudayaan itu cepat menyebar ya, kebudayaan barat ke timur atau kebudayaan timur ke barat ya, cepat menyebar. Maka dari situ kemudian pembagian ciri paradigma ini menjadi semakin bias ya, tidak kelihatan signifikan sekali. Tapi paradigma di Islam itu, paradigma waktu dalam Islam, konsep waktu dalam Islam itu tidak terikat dengan kedua ini. Ada plusnya, ada minusnya masing-masing dari kedua paradigma itu. Sementara Islam itu tidak begitu. Ada kalanya memang harus luwes, ada kalanya akan sangat tertib seperti orang Barat. Contoh dalam hal sholat itu kan tidak bisa dinegosiasi. Subuh jam segitu ya jam segitu. Kalau subuh jam 4 ya jam 4. Kalau lebih dari itu sampai nanti matahari terbit itu sudah kan waktu yang dilarang untuk sholat ketika matahari terbit, dan setelah waktu itu sudah bukan subuh lagi, nggak bisa sholat subuh sebetulnya. Kemudian waktu asar pun sudah ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian. Waktu maghrib yang singkat sekali itu, dari sholat itu mengajarkan kedisiplinan, tapi tidak selalu disiplinnya itu sampai menghilangkan sifat manusiawinya seperti orang Barat pada umumnya. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya saja. Teman-teman yang bawa Al-Quran bisa sambil dibaca. Sebelumnya ini sampai di sini saya cek dulu suara teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, barangkali mungkin ada yang malah sudah tidur kan, kasihan. Cek. Cek aman. Oke ya. Masih bisa lanjut ya. Oke, kita baru masuk ke pembahasan yang utama nih, Al-Asr ini. Tadi kita masih banyak basa-basi. Mohon maaf. Jadi teman-teman kalau membaca surat Al-Asr itu di ayat pertama, wal asri, demi waktu. Allah berfirman dengan waktu. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang waktu. Ada banyak istilah, dan Allah di sini menggunakan waktu asar dengan menggunakan kata asar ya. Dia mengartikan itu waktu asar. Dan sebentar, saya ngecek ini dulu, tak ngecek. Ini ada kabar kuotanya kayaknya nggak aman. Sebentar. Oke, lanjut. Waktu asar ya, wal asri, demi waktu asar. Kenapa Allah menggunakan waktu asar? Karena kalau teman-teman baca nah itu oke, terima kasih Mas sudah ditampilkan. Kalau teman-teman baca ini teman-teman bisa diperbesar masing-masing ya, slide-nya ya, bisa diperbesar sendiri-sendiri. Allah berfirman dengan waktu asar ya, karena pada zaman-zaman Arab pada saat itu orang-orang Arab banyak yang menyalahkan waktu asar ya, mengutuk waktu asar. Jadi sebentar, tak ngecas. Banyak orang Arab pada saat itu mengutuk waktu asar karena waktu asar dianggap waktu yang sial. Padahal mereka yang salah, bukan waktu asar yang salah. Karena waktu asar kalau kita di desa-desa itu kan biasanya ibu-ibu pada wes ados ya, atau es agi bergiga, terus berkersang apa-apa ada jagongan nang nyeper layah-layah, terus pada cerita ngalor ngidul, kadang ngomong akhirnya ngomong tetanggane ngono dan sebagainya, atau mengunggulkan nyongli wingi terus tuku kae apa, nyongli anaknya wingi keterima nang kene misalnya, atau apa, mengunggulkan ya gitu ya, cerita-cerita yang tidak produktif dan tidak kurang membawa kebaikan gitulah ya. Nah, orang Arab pada saat itu begitu ya, mereka ketika waktu asar itu pada duduk-duduk kemudian cerita-cerita yang akhirnya menjurus pada saling membangga-banggakan diri,
pamer harta, pamer keturunan, yang bagi orang yang nggak terima dengan itu akhirnya marah dan kemudian menjadi ribut menulai bahasa gampangnya pada ribut. Dan karena sering seperti itu akhirnya orang-orang pada mengutuk waktu asar. Nah, maka kemudian Allah berfirman dan bersumpah dengan waktu asar ini, wal asri, demi waktu asar, yaitu wawunya waw qasam ya, yang mengartikan sumpah ya. Wal asri, demi waktu asar. Allah itu sering bersumpah dengan dengan salah satu makhluknya yang sering digunakan itu waktu. Betapa berharganya waktu itu, betapa kedudukan waktu itu tinggi sehingga Allah itu berfirman dengan waktu. Dan juga untuk membuktikan, untuk menegaskan kepada orang-orang yang menyalahkan waktu, orang-orang Arab yang menyalahkan waktu, bahwa yang salah itu bukan waktu. Yang salah itu orangnya. Kalau salah menggunakan waktu, salah berbuatnya, maka rugi, maka dia yang salah, bukan waktunya. Allah membela itu. Allah mengatakan bahwa waktu itu tidak hina ya, waktu itu, sehingga kemudian Allah menggunakan waktu untuk bersumpah. Wal asri innal insana lafi khusri. Teman-teman barangkali ada yang di sini ada yang buka Quran nggak? Coba cek. Barangkali ada. Halo? Gimana Mas Firman? Ada yang bawa, teman-teman yang lain mungkin ada yang membawa Quran, membaca, ada yang menghadap Quran, bisa sambil dibuka ya. Kalau Ustadz Ian saya kira sudah hafal ya. Masya Nggak Allah, bisa, belum. sudah ada bayangan tulisannya gimana. Innal insana lafi khusrin, kan ada inna ya. Inna itu artinya sesungguhnya, itu harfu nasab ya, tapi fungsinya kan untuk taukid ya. Innal insana lafi khusri, lannya juga lam taukid. Ketika ayat itu dalam bahasa Arab, kemudian pertama ada inna, itu sesungguhnya, itu sudah menjelaskan kesungguhan ya, sungguh-sungguh, benar-benar mau menjelaskan sesuatu yang benar-benar ya, yang temenanan menurut bahasa kita. Sesungguhnya innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi husrin, ditambah lagi la itu lam yang dipakai itu juga lam taukid yang mensangatkan atau menguatkan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh ya, betul-betul temenan dalam kerugian. Allah mengatakan bahwa semua manusia itu betul-betul dalam kerugian. Saya manusia, maka saya juga rugi. Dinul manusia, Dinul juga rugi ya. Ini yang saya lihat, ada Hani manusia, Hani juga rugi. Elang manusia, Elang juga rugi ya. Semua manusia rugi. Rasika Ardafa, Sahila rugi. Zahra rugi, semua manusia rugi. Yang sejenak berbenah pun juga rugi. Pesan adalah itu. Jadi Allah menjelaskan bahwa Allah mengatakan bahwa semua orang itu berada dalam kerugian. Nah, apakah semuanya rugi? Kemudian Allah menjelaskan di ayat berikutnya, illallazina amanu, itu kecuali orang yang beriman. Yang pertama adalah yang tidak rugi adalah orang yang beriman ya. Ini baru seperempatnya ya. Syaratnya itu harus 4 ini terpenuhi. Kalau hanya 1 top itu juga masih rugi. Ibaratnya kan ini ada 4, berarti kalau baru terpenuhi 1 ya duwe siji, tapi rugine kowe ini kok hilang. Ruginya itu
telung perapat ya, duwe seperapat rugi ini telung perapat kalau cuma beriman. Kalau cuma beriman dan beramal soleh itu setengah rugi setengah ya, masih rugi setengah. Kalau cuma beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran tok hanya 3 sementara harus terpenuhi 4, maka ya rugi ini seperapat ya. Maka harus terpenuhi semua. Yang pertama adalah berimannya. Kita sebagai kalau mau menjadi orang yang tidak rugi, yang tidak dikatakan oleh Allah sebagai yang sungguh-sungguh rugi, Allah mengatakan sungguh-sungguh rugi. Kalau kita pengen tidak menjadi orang yang rugi, ya maka pertama kita harus menjadi orang yang beriman. Ini waktunya sudah hampir itu ya, selesai. Nanti detailnya bisa kita bahas kapan-kapan. Beriman itu yang tulisan cetak miring yang di garis bawah yang di samping itu adalah yang paling atas kata-kata dari yang diambil dari pidato Kiai Haji Dahlan ya, bahwa agama itu pada mulanya bercahaya berkilauan, akan tetapi semakin lama semakin suram. Yang membuat suram bukan agamanya, akan tetapi pemeluk-pemeluk agamanya. Islam dulu berjaya, kemudian sekarang menjadi seperti bisa dikatakan kasarnya buih di lautan. Itu bukan Islamnya yang suram, tapi pemeluk-pemeluknya yang suram, yang jumud dalam beragama. Maka harus pemahaman terhadap agama itu harus selalu, kalau agama sudah qot'i, sudah tidak bisa diganggu gugat, syariah itu sudah asli begitu, tidak bisa dirubah-rubah, tapi memahami itu kita harus selalu berkembang agar iman kita pun upgrade dan agama itu bisa selalu menjawab tantangan zaman ya. Karena Islam itu soleh kulikuli zaman wa makan. Kalau kita selalu belajar memahami belajar terus selalu memperbarui pemahaman kita, pemahaman agama kita, selalu belajar, banyak membaca buku, maka akan muncul pengetahuan, dan dari pengetahuan itulah kemudian akan menambah imannya. Karena iman itu bertambah dengan ilmu dan berkurang dengan maksiat. Kalaupun kita tidak bermaksiat tapi kita tidak menambah ilmu, ya maka iman itu ya tetap saja, bahkan mungkin akan bisa terancam, kekuatannya, ketebalannya akan terancam. Maka harus selain ilmu itu untuk menambah, untuk memperkuat, juga untuk untuk menjaga ya, bukan hanya sekedar untuk menambah tapi juga untuk menjaga agar tidak terkurangi iman itu, dan juga agar tidak maksiat. Kalau kita ilmunya sedikit, kenapa kita berbuat yang tidak baik, kita berbuat maksiat juga karena dari ilmu yang kurang, karena dari kebodohan. Maka untuk meningkatkan keimanan kita harus belajar, harus menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada tadi, yang pertama orang yang kalau ingin menjadi manusia yang tidak rugi, maka yang pertama harus beriman ya. Dan beriman belum cukup, yaitu kita harus menambah dengan amal soleh. Kalau kata Kiai Dahlan, yang durung wani beset kulite dewe, durung Islam sejati ya. Kalau belum berani beset, itu ya bahasa Jawa, bahasa Sarodadi ya nyeset ya. Kalau belum berani nyeset kulit sendiri, itu belum Islam sejati. Maksudnya kalau belum berani berkorban, itu kita belum berislam. Kan ada ayat surat Al-Imran berapa, coba nanti Ustaz firman saya, Ustaz Ian mungkin bisa sarikan, dijelaskan ayat berapa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu
surat Ali Imran ya, awal-awal Ali Imran, betul ya? La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Betul lah. Betul Ustaz. Oh iya. Kamu tidak, terima kasih. Betul ya, surat Ali Imran ya. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Tidak sempurna ya, tidak benar atau tidak benar keimanan kamu lantana tidak benar, tidak sempurna kebaikan kamu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan tunfiqu mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai ya. Berkorban, kalau namanya berkorban kan kita memberikan apa yang kita miliki, yang kita juga sebetulnya butuh atau kita sebetulnya senang dengan itu. Kalau kita misalkan kita nggak suka, kita punya apa namanya tas ya, misalkan tasnya kita sudah lama nggak pakai, sudah lama nggak dipakai, terus lah daripada orang tunggu mending diwehnang bateri baik ngono, dia memberi tas itu ya biasa baik ngono, tidak berat hati, tidak ada rasa pengorbanan, karena memang dia sendiri tidak butuh, tidak terlalu suka, maka itu belum berkorban. Kalau orang yang berkorban itu menginfakkan, memberikan yang sebetulnya dia juga butuh, disitulah pengorbanan ya. Dia rela memberikan apa yang dia sukai, yang sebetulnya dia butuh, untuk diinfakkan, untuk bermanfaat. Maka itulah amal soleh. Amal soleh itu berkorban. Kalau kita punya uang, antara misalkan contoh ya, berinfak 1.000 sama berinfak 1.000 sama berinfak 100.000 itu juga belum tentu yang paling besar, yang tinggi nilainya itu yang 100.000, tidak tentu. Contoh misalkan saya punya uang cuma 2.000, saya infakkan 1.000, itu kan berat ya, separuh nih. Kalau orang punya uang, kalau orang itu infak 100.000 kan kelihatannya banyak, padahal ternyata uang yang dia punya itu 5 juta, kan 100.000 itu nggak ada apa-apanya, sedikit sekali. Maka itu belum berkorban namanya ya, belum beramal soleh. Beramal soleh itu berkorban. Kemudian yang ketiga, agar tidak menjadi orang yang merugi, maka harus saling nasihati dalam kebenarannya. Itu nanti teman-teman mungkin bisa dibaca sendiri juga ya. Nah, Kiai Dahlan ini tadi kurang saya kasih keterangan, ini juga yang ketiga ini juga kata Kiai Dahlannya. Nanti teman-teman bisa tambah sendiri, atau kalau mungkin ada beberapa yang belum lengkap nanti bisa saya kirim lagi. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran ya. Ini juga kadang berat ya. Sabar itu ialah ini menurut Kiai Hajat ya, salah satu murid Kiai Dahlan, murid termuda Kiai Dahlan. Sabar itu kuat hati apabila menderita sakit, kesusahan atau kesulitan, dengan tidak menampakkan keluh kesah yang sampai melampaui batas ya. Kita saling nasihati dalam kesabaran itu tidak hanya selalu tidak selalu ngomong kon sabar, tapi kita mencontohkan ketika kita mendapat musibah kemudian kita tidak berkeluh kesah, itu juga sudah mengajarkan kepada saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Cuman realitanya kita banyak melihat, bahkan bukan orang biasa ya, bahkan mungkin tokoh-tokoh itu juga sering menampilkan keluh kesah, itu kan justru malah mengajarkan kepada umat untuk berkeluh kesah, untuk tidak sabar ya. Seharusnya tidak seperti itu ya. Saya jujur ini banyak mendapat pelajaran dari tokoh-tokoh, banyak mendapat pelajaran dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Kalau yang contoh agak jauh mungkin almarhum Pak
Yunahar Ilyas ya, Buya Yunahar Ilyas, teman-teman kenal apa enggak? Enggak. Oh, ini jadi keprihatinan kami juga. Beliau salah satu ulama di Muhammadiyah yang sekarang sudah meninggal beberapa waktu lalu, sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Beliau harusnya kita mulai mengenal ya, nanti teman-teman bisa mengenal. Buya Yunahar itu sebenarnya sudah sebelum meninggal itu sudah sakit lama, tapi masih sering isi pengajian kemana-mana, dan beliau tidak pernah mengatakan bahwa beliau sakit ya. Tahu-tahu dirawat di rumah sakit dan baru sebentar meninggal ya. Beliau tidak pernah menyampaikan keluh kesahnya, tidak pernah mengabarkan bahwa beliau sakit dan sebagainya, karena sebagaimana perintah Islam yang lebih baik kalau yang dikabarkan itu kan kabar bahagia, kalau kabar duka jangan. Ada contoh juga Pak Fahmi juga BDM Banjar itu ya, ada ceritanya juga. Ke berikutnya saja, ini agak panjang, mungkin bisa ke slide berapa ya, sebentar. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti mungkin misalkan misalkan ada grup mungkin bisa saya dimasukkan sebentar biar tak rampungkan di grup ya, nggak apa-apa ya, bisa teman-teman buka kapan-kapan untuk penjelasan dari slide-slide lainnya, karena ini waktunya sudah habis. Nah, ini langsung ke aplikasinya yang terakhir saja. Ini di slide selanjutnya ada pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus setelah itu ada slide lagi. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini juga pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan, pokok pikiran Kiai Dahlan juga mengandung spirit Al-Asr juga. Kemudian ke slide terakhir saja Mas, yang implementasi itu selanjutnya. Nah ini saya persingkat. Oh ya, sebelum itu, maaf, yang slide ke, bentar. Slide yang Sebelum ini. Nah itu, oke. Nah ini ya, ini aplikasi untuk teman-teman. Kita ya secara sederhana saja ya. Sebenarnya kalau membahas spirit atau teologi Al-Azhar ini ada banyak sekali, nanti akhirnya pada kita pembahasan tentang peradaban ya, tentang membangun peradaban, tapi kita di ranah TM1 ini kita jangan tinggi-tinggi dulu. Kemudian kalau kita sudah membahas Al-Azhar itu kita ngapain ya? Maka yang pertama adalah banyak membaca buku ya. Teman-teman banyaklah baca buku, karena kalau kita nggak membahas itu kita jadi, ya bahasa saya, kita bisa menjadi ekstrim lah ya. Kita sedikit wawasannya, sempit pemahamannya, maka kita gampang menyalah-nyalahkan orang lain, gampang menyalah-nyalahkan pahaman lain karena kita kurang bacaan. Wal asri ya, waktu kita jangan kita buang, kita banyak gunakan untuk hal-hal positif, salah satunya adalah membaca buku. Kemudian jauhi perbuatan sia-sia yang merugikan, terus tingkatkan ibadah mahdoh ya. Kita insya Allah segala agenda kita akan beres kalau ibadah kita, sholat kita sudah beres ya. Insya Allah semuanya akan dimudahkan. Teman-teman juga bisa adakan diskusi ya, diskusi bedah buku, bisa diskusi apapun dalam rangka tawasau bil haq ya, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau teman-teman sering ngobrol tentang keilmuan itu kan teman-teman dapat pemahaman baru dari teman-teman yang lain. Itu coba bisa diadakan teman-teman. Suka saling silaturahmi, tawasau bis sabr. Ini mungkin sekian dulu karena waktunya sudah menjorok berapa menit. Barangkali mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Mohon maaf atas segala
atas segala kekurangan saya tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Firman atas ilmunya. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Yang mau nanya bisa langsung open mic atau lewat chat. Izin bertanya, Mas. Iya, Mbak Era, monggo. Silahkan. Bagaimana cara kita menghilangkan kebiasaan menunda-nunda sehingga menjadikan kita pribadi yang tidak disiplin terhadap waktu? Ya, oke. Tadi Terima kita, kasih. ya terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita menghilangkan sifat suka menunda-nunda ya, gitu ya. Jadi kita tadi sedang, oh ya, sebentar ini ada teman saya hadir. Tuh, jadi ini udah selesai. Selesai. Lagi tanya masih. Ini jadi gini Mbak Era ya, Mbak Era ya, anak Semansa pasti rajin ini. Semuanya rajin ding ya. Jadi tadi kita lagi membahas paradigma waktu ya, pemahaman terhadap waktu. Ada pemahaman orang Barat terhadap waktu, ada orang Timur yang kita sudah jelaskan dikit ciri-cirinya. Dan pemahaman konsep waktu dalam Islam itu tidak mengacu pada itu ya. Islam punya konsep waktu sendiri. Nah, kemudian bagaimana supaya kita tidak suka menunda-nunda? Kita berpedoman pada konsep waktu dalam Islam itu, bahwa yang pertama adalah menurut Islam waktu itu cepat berlalu ya. Waktu yang sudah terbuang, yang sudah terjadi, maka kita tidak bisa mengulangi. Beda ya antara waktu dan kesempatan. Kalau kesempatan mungkin akan ada saatnya lagi, tapi waktu itu sudah berlalu. Kalau seperti Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa apa yang paling jauh dari kita, yang paling jauh adalah masa lalu. Kalau kita sekarang merasakan Rusia itu bisa, misalkan kita pengen ke Paris itu jauh sekali, tapi sejauh apapun Paris kita bisa menuju ke sana, tapi waktu yang sudah berlalu kita tidak bisa menuju ke situ. 1 menit yang tadi saja kita tidak bisa datang ke situ lagi ya. Kita ngapain tadi kita sudah tidak bisa balik ke situ lagi. Waktu itu jauh sekali, maka tanaman kepada kita bahwa waktu itu tidak bisa terulang. Waktu itu tidak bisa berulang dan cepat berlalu ya. Maka dengan kita menanamkan bahwa waktu itu kita hanya punya sekali, dan kita tanamkan bahwa ada yang namanya takdir. Kita tidak tahu kapan kita, setengah jam ke depan kita masih hidup apa enggak. Misalkan contoh saya habis ini misalkan mau cari makan, tiba-tiba nanti kecelakaan di jalan atau kenapa, kan kita tidak tahu. Tanamkan pertama bahwa waktu itu tidak bisa terulang, waktu itu cepat berlalu. Dan yang kedua, kita tidak tahu kapan kita akan waktu kita, kapan masa kita, kapan asar kita itu habis. Tadi kita mengenal ada dahar, ada asar ya. Kita tidak tahu kapan asar kita habis, maka harus kita tanamkan itu sehingga kita menjadi semakin produktif. Sudah cukup menjawab atau belum ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi apa ya pertanyaannya itu ya? Bagaimana agar kita, tips agar kita tidak suka menunda-nunda ya. Ini mungkin ada contoh, mungkin contoh kasusnya gimana biar bisa semakin spesifik. Tadi pertanyaan cuma gitu kan, atau ada apalagi saya kurang, agak lupa tadi. Gimana Mbak Ira? Halo? Ya Mas, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sudah puas apa belum ini? Barangkali ada yang lain. Gitu ya, bisa diterima apa enggak? Gitu ya.
Iya bisa Mas. dan banyak baca buku ya. Dengan baca buku nanti semakin banyak kamu baca buku nanti akan semakin menghargai waktu ya. Beneran ini nggak tahu gimana jelaskannya ya. Jadinya kalau semakin kita membaca itu merasanya kita merasa ketika kita membaca dan sudah mulai nyaman itu kita akan membayangkan betapa ruginya kalau kita buang waktu untuk tidak membaca itu salah satu cara mungkin yang bisa diterapkan. Saya belum bisa menerapkan sepenuhnya seperti itu, tapi ada pengalaman sedikit begitu. Maka kalau pengen tidak menunda-nunda itu banyak waktu dan banyak membaca juga. Dan dari pengalaman membaca apapun itu akan banyak pelajaran yang kita kemudian akan banyak menyusun prioritas untuk menyusun agenda-agenda kita. Itu. Ada yang lain mungkin Mbak moderator, mau saya serahkan ke moderator lagi. Mbak siapa tadi? Ya. Mbak Zahra ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi pertanyaan hanya dibatasi satu saja. Oh ya. Lalu terima kasih sekali Mas Firman sudah mau mengisi acara untuk melatih ini dan bagi ilmunya. Saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia dan peserta. Oh ya, sebentar Mbak. Maaf saya memotong. Ada closing statement boleh ya? Oh ya, boleh. Oh ya, ini teman-teman, karena kita sama-sama pejuang pergerakan IPM ya. Kita berkegiatan sering sekali sibuk ya ke sana ke sini. Tapi kadang kita lupa, kadang kita belum bisa membedakan antara sibuk dan produktif. Maka pesan saya terakhir adalah jangan jadi sibuk ya, jangan jadi orang yang sibuk, tapi jadilah orang yang produktif ya. Karena orang sibuk belum tentu produktif, bisa saja dia sibuk tapi tidak paham tentang apa kesibukannya, maka jadilah produktif. Kalau produktif maka akan banyak manfaat yang dia berikan. Itu ya, bedakan antara sibuk dan produktif. Terima kasih, maaf sudah terlalu banyak waktu menjorok. Saya senang sekali bisa bersama teman-teman malam ini. Enggak apa-apa Mas. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Firman.